Selamat datang di video UAS Penalaran Reflektif dari kelompok 4. Pada video ini kami akan membahas aksi demo buruh di kawasan Monas, sebuah peristiwa yang tidak hanya mempengaruhi aktivitas publik, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial antar pekerja, pemerintah, dan ruang demokrasi. Pembahasan akan disusun secara terstruktur, dimulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi untuk melihat latar belakang serta dampak aksi. Lalu dilanjutkan dengan kategorisasi klaim yang menguraikan jenis klaim yang muncul dalam wacana terkait demo ini. Setelah itu, bagian argumen dan counter-argumen akan memaparkan alasan pendukung maupun sudut pandang alternatif. Kami juga akan menggunakan pola deduktif atau sologisme, serta argumen induktif untuk menilai konsistensi dan kekuatan logis dari penalaran yang terbentuk. Selanjutnya, analisis kesesatan berpikir, fallacies, akan membantu melihat potensi kekeliruan logis yang mungkin terjadi dalam menilai peristiwa tersebut. Video ini akan ditutup dengan rangkuman reflektif untuk merangkum inti pemahaman dan nilai-nilai yang dapat dipetik dari fenomena aksi buruh di Monas. Mari kita mulai pembahasannya. Pada bagian identifikasi, saya akan menyampaikan inti informasi dari Kompas.com pada tanggal 17 November 2025. Berita ini melaporkan bahwa kepolisian mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan Monas karena adanya rencana aksi demonstrasi dari Aliansi Federasi Serikat Buruh Jakarta. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional demi menjaga kelancaran arus kendaraan. Sebanyak 1.963 personel gabungan diturunkan dan seluruh anggota tidak dibekali senjata api selama penyampaian pendapat. Selain itu, peserta aksi diimbau menjaga ketertiban, tidak melakukan tindakan provokatif, serta tidak merusak fasilitas umum. Pada hari yang sama, terdapat juga aksi lain dari Himpunan Mahasiswa Islam di depan Mahkamah Konstitusi. Berita ini pada dasarnya menggambarkan persiapan aparat serta imbauan untuk menjaga situasi tetap kondusif selama aksi berlangsung. Pada tahap analisis, berita ini menunjukkan bagaimana aparat keamanan menerapkan pendekatan preventif dalam menghadapi aksi unjuk rasa. Imbauan untuk menghindari Monas menandakan adanya potensi kepadatan lalu lintas yang signifikan. Penurunan hampir 2.000 personel menunjukkan bahwa demonstrasi ini diprediksi melibatkan massa besar sehingga membutuhkan pengawasan ketat. Kebijakan tidak membawa senjata api juga menunjukkan komitmen Polri terhadap prinsip keamanan humanis dan pengendalian massa yang proporsional. Selain itu, pesan Kapolres kepada para orator agar tidak memprovokasi massa menegaskan pentingnya komunikasi damai dalam aksi demokrasi. Berita ini juga memperlihatkan adanya koordinasi lintas institusi karena terjadi lebih dari satu aksi pada hari yang sama. Secara keseluruhan, isi berita menggambarkan bahwa potensi gesekan tetap ada, tetapi upaya antisipatif dilakukan untuk meminimalkan risiko ketegangan. Jika dievaluasi, langkah kepolisian dalam memberikan imbauan serta menyiapkan rekayasa lalu lintas sudah tepat, karena masyarakat dapat menyesuaikan perjalanan dan menghindari kemacetan. Pendekatan dan represif seperti tidak membekali petugas dengan senjata api mendukung suasana yang lebih aman dan mencerminkan penghormatan terhadap hak warga dalam menyampaikan pendapat. Meski demikian, efektivitas imbauan ini bergantung pada sejauh mana informasi tersebut tersebar kepada publik dan ditaati oleh peserta aksi. Evaluasi juga perlu melihat bahwa demonstrasi besar tetap memiliki potensi risiko, sehingga komunikasi dua arah antara aparat dan massa harus terus dijaga. Ajakan agar tidak merusak fasilitas umum serta tidak melakukan provokasi sangat relevan. Namun keberhasilannya baru dapat dinilai dari situasi di lapangan. Secara keseluruhan, kebijakan yang disampaikan dalam berita ini sudah sesuai prinsip keamanan demokratis, tetapi tetap membutuhkan implementasi disiplin dari semua pihak. Kalimat pemetaan fakta, opini, dan juga kebijakan berdasarkan berita pada 17 November 2025, yaitu masyarakat dihimbau untuk tidak melintasi daerah area Monas karena akan adanya kemacetan dari demo pada hari buruh. Kalimat fakta yang saya dapatkan dari berita tersebut yaitu kepolisian mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur alternatif jika tidak memiliki kepentingan melintasi kawasan Monas pada Senin 17 November 2025. Kemudian imbauan disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro terkait rencana aksi unjuk rasa dari Aliansi Federal Serikat Buruh Jakarta. Dan sebanyak 1.963 personel gabungan dikerahkan untuk pengamanan unjuk rasa tersebut. Arus lalu lintas akan direkayasa secara situasional sesuai kondisi di lapangan. Kemudian personel kepolisian tidak dibekali senjata api selama pengamanan aksi tersebut. Selain itu juga aksi buruh di daerah Monas akan ada aksi lain oleh PBHMI depan gedung Mahkamah Konstitusi. Untuk kalimat opininya, yaitu Kapolres menyatakan bahwa aspirasi akan lebih kuat bila disampaikan dengan cara yang damai dan juga teratur.
Lalu, Sustatio berharap para operator tetap bijak agar tidak menyampaikan pernyataan yang dapat memicu ketegangan antar peserta, dan pentingnya untuk menjaga suasana tetap kondusif selama aksi berlangsung. Untuk kalimat kebijakan, yaitu kepolisian menghimbau warga untuk menggunakan jalan alternatif guna menghindari kemacetan di sekitar Monas, dan juga menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional menjadi kebijakan kepolisian selama aksi berlangsung. Kebijakan bahwa seluruh personel di lapangan tidak dibekali senjata api untuk menjaga keamanan dan kenyamanan peserta aksi. Lalu kepolisian menghimbau massa agar tidak melempari petugas, tidak membakar ban, dan tidak merusak fasilitas umum. Dan yang terakhir, para orator diimbau untuk tidak memprovokasi massa demi menjaga ketertiban. Pada bagian argumen, berita mengenai himbauan kepada masyarakat untuk menghindari kawasan Monas saat adanya demo buruh. Imbauan agar warga menjauh dari kawasan Monas saat aksi buruh berlangsung dapat dipahami sebagai langkah yang bertujuan menjaga keselamatan dan kelancaran aktivitas publik. Ketika massa dalam jumlah besar berkumpul, situasi di lapangan biasanya berubah, arus lalu lintas tersedat, jalur tertutup, dan kerumunan mengisi ruang jalan. Kondisi seperti ini mudah menimbulkan dorongan antar kerumunan atau kepanikan kecil. Meskipun aksi berlangsung damai, karena itu meminta warga untuk tidak melintas di area tersebut menjadi cara untuk menghindari masyarakat dari potensi situasi yang tidak nyaman atau beresiko. Di sisi lain, rekayasa lalu lintas yang dilakukan pihak kepolisian juga membutuhkan ruang yang tidak dipadati kendaraan dan warga yang tidak terlibat. Jika masyarakat tetap memilih melintas wilayah itu, jika pengamanan menjadi lebih berat dan resiko kemacetan semakin besar. Dengan menghindari Monas, warga sebenarnya turut membantu agar pengaturan jalan dan pengamanan aksi bisa berjalan lebih tertib dan terkontrol. Bagi masyarakat sendiri, mengikuti imbauan tersebut memudahkan mereka menjaga jadwal harian, aktivitas seperti berangkat kerja, menghadiri pertemuan, atau mengantar anak sekolah bisa terganggu jika mereka terjebak dalam kemacetan akibat demo. Menempuh rute lain atau menjauhi area kerumunan memberi peluang untuk tetap bergerak dengan lebih lancar. Secara keseluruhan, anjuran untuk tidak berada di sekitar Monas saat demo berlangsung bukan dimaksud untuk membatasi ruang gerak warga, melainkan sebagai bentuk antisipasi demi kenyamanan, keamanan, dan kelancaran aktivitas publik di tengah adanya kegiatan protes yang melibatkan massa besar. Saya akan menyebutkan dan menjelaskan beberapa contoh kalimat yang termasuk dalam counter argument. Dalam artikel ini, saya dapat memaparkan bahwa imbauan untuk menghindari kawasan Monas karena adanya demo buruh seharusnya tidak mengabulkan fakta bahwa aksi tersebut adalah manifestasi dari hak konstitusional buruh untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kesejahteraan. Dari sudut pandang berbeda, hal ini bisa dialihkan dengan fokus pada gangguan lalu lintas saja, sehingga pemerintahan dan publik perlu fokus pada substansi tuntutan buruh sehingga mendapatkan solusi yang adil. Dengan kesimpulan bahwa demo ini mewakilkan hak yang ada bukan sekedar sebagai gangguan, dapat ditegaskan kembali bahwa fokus ini tidak hanya dari ketidaknyamanan lalu lintas saja sebagai hal yang disarankan atau dihindari, tetapi bagaimana substansi isu yang diperjuangkan oleh para buruh. Pada bagian deduktif atau silogisme, saya menjelaskan gagasan utama yang disampaikan berita mengenai imbauan kepada masyarakat untuk menghindari kawasan Monas saat adanya demo buruh. Secara umum, setiap aksi demonstrasi bisa menyebabkan kerumunan besar, kemacetan, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat. Dalam kasus ini, aparat kepolisian sudah menyiapkan pengamanan dan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi dampak tersebut. Secara khusus, demonstrasi yang diadakan oleh sejumlah kelompok buruh di sekitar Monas diperkirakan menarik banyak orang sehingga berpotensi menghambat pergerakan warga. Dari premis umum bahwa kerumunan massa dalam jumlah besar bisa mengganggu kelancaran aktivitas publik, serta premis khusus bahwa aksi buruh tersebut berpusat di kawasan Monas dan dihadiri ribuan peserta, maka disimpulkan bahwa imbauan kepada masyarakat untuk menghindari area tersebut merupakan langkah yang logis dan rasional. Dengan menggunakan pola penalaran deduktif, berita ini menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas, yaitu jika demonstrasi besar berlangsung di pusat kota, maka pengalihan atau penghindaran jalur merupakan pilihan yang paling aman untuk menjaga ketertiban dan kelancaran pergerakan warga. Induksi berarti kita mengambil kesimpulan khusus dari sejumlah fakta. Dalam berita ini terdapat beberapa fakta yang bisa kita amati. Pertama, pihak kepolisian menurunkan sejumlah personil untuk mengamankan di daerah Monas. Yang kedua, masyarakat secara langsung diminta untuk menghindari daerah Monas untuk mengurangi resiko kemacetan atau gangguan aktivitas lainnya. Ketiga,
Aksi ini melibatkan massa buruh dari berbagai kelompok sehingga mobilisasi peserta diperkirakan cukup besar. Dari ketiga fakta tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kemungkinan besar kegiatan masyarakat di sekitar Monas terdampak secara signifikan. Kesimpulan ini tidak bersifat mutlak, namun merupakan hasil dari pola yang berulang. Setiap kali terjadi demo besar dan pengamanan ketat, biasanya daerah sekitar mengalami kepadatan atau gangguan. Dengan demikian, argumen induktif membantu kita memahami bahwa imbauan untuk menghindari kawasan Monas masuk akal bila dilihat dari kecenderungan yang muncul pada kejadian tersebut. Pada bagian analisis kesesatan berpikir atau bisa disebut fallacies, berita pada tanggal 17 November 2025, berita ini melaporkan bahwa kepolisian mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari kawasan Monas karena adanya aksi demo buruh. Imbauan untuk menjauhi kawasan Monas saat aksi buruh, meskipun bertujuan menjaga ketertiban, seringkali didasarkan pada kesesatan berpikir. Salah satunya adalah slippery slope, ketika narasi langsung menghubungkan kerumunan dengan serangkaian masalah yang tak terhindarkan, seperti dari aksi damai menjadi kekacauan besar, tanpa menyajikan bukti konkret mengenai perkembangan masalah tersebut. Selain itu, muncul pula hasty generalization yang mengambil segelintir kasus demonstrasi bermasalah untuk menyimpulkan bahwa semua aksi buruh pasti menimbulkan gangguan. Kesesatan lain yang sering digunakan adalah apple to fear. Narasi ini sengaja menekankan potensi bahaya seperti kemacetan parah atau potensi kericuhan untuk memicu kekhawatiran publik agar menjauhi lokasi, alih-alih memberikan data objektif. Di sisi lain, terjadi false cause ketika demo buruh dijadikan kambing hitam sebagai penyebab tunggal kemacetan atau ketidaknyamanan. Padahal faktor lain seperti rekayasa lalu lintas atau volume kendaraan turut berperan. Secara keseluruhan, penggunaan pola pikir yang mengandung fallacies kadang diperparah dengan ad hominem berupa penilaian negatif terhadap karakter buruh sebagai kelompok dapat memengaruhi persepsi masyarakat secara tidak proporsional. Analisis ini penting agar publik dapat menyaring informasi secara kritis dan menilai dinamika aksi massa berdasarkan fakta objektif, bukan karena narasi yang manipulatif. Sebagai penutup, dari keseluruhan pembahasan dapat dipahami bahwa aksi demonstrasi buruh di kawasan Monas merupakan peristiwa yang bukan hanya berkaitan dengan dinamika lalu lintas atau kerumunan massa, tetapi juga mencerminkan praktik demokrasi dan ruang penyampaian aspirasi publik. Melalui proses identifikasi, analisis, evaluasi, klarifikasi klaim, penyusunan argumen dan counter-argumen, penggunaan penalaran deduktif maupun induktif, serta pengenalan berbagai bentuk kesesatan berpikir, terlihat bahwa isu ini perlu dipandang secara komprehensif dan objektif. Upaya aparat dalam menjaga ketertiban, hak buruh dalam menyuarakan tuntutan, serta dampak nyata bagi aktivitas masyarakat menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tata kelola ruang publik. Dengan demikian, pemahaman kritis terhadap informasi dan konteks menjadi kunci agar masyarakat dapat menilai sebuah peristiwa secara adil, proporsional, dan tidak terjebak pada asumsi yang keliru. Semoga analisis ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika yang terjadi dan mendorong sikap berpikir lebih reflektif dalam menyikapi peristiwa serupa di masa mendatang. Sekian, terima kasih.